Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudara, selamat pagi dan semangat pagi. Kalian semuanya dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote. Mudah-mudahan di hari Minggu ini kalian bisa menikmati hari libur, hari akhir pekan dengan baik ya. Setelah Anda bekerja keras satu minggu, ini mungkin saatnya Anda untuk healing, untuk refreshing, untuk rekreasi ya. Namun izinkan saya untuk menyampaikan informasi terbaru, saudara. Ini benar-benar terbaru dari hasil karya tulis Kiai Haji Imaduddin Usman yang menjawab keraguan-keraguan dari orang-orang yang masih mempercayai bahwa klan Ba'alawi bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menunggu kalian gabung, saya ingatkan bahwa sebelum video ini saya buat, sebelum live ini saya sudah live di sebelumnya menyampaikan bahwa sekarang sudah banyak sekali tokoh-tokoh bahkan dari Rois Am NU juga mendukung hasil keilmuan, hasil penelitian ilmiah, hasil riset ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Usman, saudara. Anda bisa cek di video saya yang live sebelumnya. Demikian juga pada video yang lain, saya sudah menampilkan tentang wawancara saya dengan salah satu muhibin dari Oknum Habib Klan Ba'alawi, ya. Nah, di situ jelas sekali, saudara, mereka masih mempertanyakan tentang fakta-fakta dan data-data, juga tentang kajian nasab, kajian sejarah mengenai oknum-oknum Habib Klan Ba'alawi. Seolah-olah mereka tidak mau terima kalau oknum-oknum Habib dari klan Ba'alawi itu dikatakan sebagai bukanlah zuriat Nabi, bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, video yang hari ini, yang kali ini akan saya tayangkan semakin memperkuat tesis Kiai Haji Imaduddin Usman sebelum-sebelumnya yang menyebutkan bahwa oknum-oknum habaib dari klan Ba'alawi tidak terkonfirmasi ya, tidak terkonfirmasi nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi Robitoh Alawiyah yang sekarang sudah mulai diragukan, yang dikatakan dari Muhibin Habib Klan Ba'alawi yang sudah saya wawancara kemarin. Robito Alawiyah dikatakan disiplin, valid, rapi pencatatannya. Ternyata masih diragukan karena banyak sekali referensi-referensi yang mereka tidak gunakan. Jadi patut diduga dia hanya menggunakan referensi yang mendukung dan menguatkan bahwa mereka itu dzurriyyat Nabi, dan itu wajar. Namun sudah dibantah oleh hasil tesis penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman, saudara. Nah, ini mohon para muhibin-muhibin yang masih taklid buta, yang masih mengkultuskan dan fanatik berlebihan kepada oknum-oknum Habib dari klan Ba'alawi, mudah-mudahan video ini bisa menjadi hidayah buat mereka, menjadi lantaran mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tercerahkan. Yang kemarin menanyakan tentang fakta-fakta, bukti-bukti autentik, baik itu historis maupun kajian nasab, ini insya Allah bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan Anda. Hai para muhibin, muhibin dari oknum-oknum Habib Klan Ba'alawi atau kepada para oknum-oknum kiai yang masih mendukung dan masih mengkultuskan taklid buta, fanatik berlebihan kepada oknum-oknum Habib dari Klan Ba'alawi.
Insya Allah video ini yang akan saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi lantaran Anda mendapatkan hidayah dan sadar sehingga Anda tidak perlu taklid buta, mengkultuskan dan fanatik berlebihan juga menganggap bahwa oknum-oknum habaib dari klan Ba'alawi adalah pemegang kunci surga dan neraka. Seolah-olah mereka bisa dengan mudah memasukkan kita kepada neraka, ke dalam neraka karena tidak mengagung-agungkan mereka, tidak mengakui mereka sebagai dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seolah-olah mereka bisa memberi syafaat dan menolong kita dan bisa menjamin kita masuk surga. Nah, ya bahkan mereka bisa melawan para malaikat. Nah, bisa memadamkan api neraka. Nah, ini hal-hal yang harus terus kita suarakan sehingga masyarakat bisa beragama dengan menggunakan akal sehat. Tidak semata-mata hanya doktrin, tidak semata-mata hanya dogma, tetapi kita selain dogma yang memang harus kita yakini kebenarannya juga ada akal sehat. Jadi kita beragama perlu akal sehat, saudara. Baik, saudaraku, saya akan putarkan video yang menjelaskan ternyata memang agak kacau ini jalur nasab, bukan agak ya, mungkin kacau balau. Karena terus saja ditemukan kelemahan-kelemahan klaim dari Habib klan Ba'alawi yang mengatakan dia adalah dzurriyyat Nabi. Nah ini kok bisa sih nasab pindah-pindah kakek? Coba Anda bayangkan. Ya kalau hari ini Anda mengatakan kakek saya A, lalu besok ditemukan ternyata kakekmu bukan A, lalu kakekmu B begitu. Kalau sudah seperti itu bagaimana coba? Nah ini ditemukan oleh Kiai Haji Hanan Ihsan ya berdasarkan manuskrip Wali Songo. Ternyata catatan Robitoh Alawiyah terkait kakeknya itu tidak sesuai dengan temuan Kiai Haji Hanan Ihsan yang menggunakan manuskrip Wali Songo. Nah, ini ada komentar ini ya. Saya bacakan, entah nasab Habib tersambung atau tidak. Kiai Haji Imad sudah mencerahkan, alhamdulillah. Tabarakallahu jazakumullah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih saudara. Saya sepakat dengan Anda. Ya, ini dengan Mas Nuri. Terima kasih Mas Nuri. Mudah-mudahan Anda hari ini selalu sehat walafiat, selalu dimudahkan semua urusan Anda dan selalu ditambah dan diluaskan rezekinya. Jadi betul kita nggak perlu taklid buta dan kemudian mengkultuskan oknum-oknum habaib, ya, oknum-oknum habaib dari klan Ba'alawi, saudara. Ya, dan pernah saya bahas juga di video kita, silakan dicek bahwa saudara-saudara kita yang bernaung di Nahdlatul Ulama juga bukan bersanad ilmu kepada habaib klan Ba'alawi. Dan itu juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi Hadinegara dari Ngampel. Oke saudaraku, langsung saja saya putarkan, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik, mudah-mudahan Anda paham ini adalah membacakan karya dari Kiai Haji Imaduddin Usman yang terbaru. Kiai Abdul Hanan Ihsan merilis sebuah manuskrip Wali Songo yang di dalamnya terdapat silsilah. Dalam manuskrip tersebut, keluarga Alwi ditulis tidak bin Ubaidillah bin Ahmad, tetapi ditulis Alwi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uwaidi. Penemuan Kiai Hanan ini memperkuat tesis penulis bahwa nasab Ba'alawi ini memang adalah nasab problematik. Problematika nasab ini terjadi dari berbagai sudut, historis, geografis, antropologis, dan susunan amudun nasab, nama-nama dalam silsilah nasab. Bahkan dalam penyusunan biografi tokoh-tokoh amudun nasab itu terindikasi adanya dugaan late on purpose dengan beberapa kasus tulisan yang berupa kitab atau artikel pendek tentang biografi mereka yang tanpa referensi. Sebagai contoh, lihatlah kitab-kitab yang mengulas tokoh Ahmad bin Isa dan Ubaidillah. Apakah penulisnya? Ketika menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah dalam buku itu berupa tahun kejadian, lokasi perpindahan, si Fulan mempunyai saudara si Fulan dan sebagainya, berdasarkan kepada sumber tertulis atau tidak. Sekarang ditemukan kakek baru,
Bagi Ba'alawi, ia bukan Ahmad bin Isa, tapi Muhammad al-Azraq bin Isa. Dan Alwi bukan anak Ubaidillah bin Ahmad, tetapi anak Isa ar-Rumi bin Muhammad al-Azraq. Pengertian Amudun Nasab jika berdasarkan sumber berupa manuskrip yang terpercaya dan kuat tidak bermasalah. Koreksi sebuah manuskrip yang lebih valid terhadap manuskrip lainnya memungkinkan menurut standar ilmiah. Masalahnya, bagaimana Ba'alawi sendiri menyikapi temuan ini? Selain itu harus diperhatikan pula kompleksnya, konsekuensinya yang menyertai ganti kakek tersebut. Seperti bagaimana tentang sejarah yang selama ini dibangun tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramut, tentang kitab yang telah disusun tentang sejarah hidupnya dan anaknya Ubaidillah, tentang makam Ahmad dan Ubaidillah yang selama ini sudah diziarahi, tentang sinar cahaya yang memancar dari makamnya dan lain sebagainya. Jika ganti kakek ini terjadi, kemana semua hal yang disebut itu akan diletakkan? Nah, demikian tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, saudara, ini tulisan terbaru sudah disampaikan, sudah dibacakan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi, ini sudah semakin memperjelas, kalau menurut istilah Kiai Haji Imaduddin Utsman, nasab habaib dari klan Ba'alawi ini problematik, ya, problematik. Berarti kan nggak konsisten, banyak sekali yang patut diragukan. Nah, ini harusnya menjadi hal yang bisa menyadarkan kepada oknum-oknum para muhibin ya, juga kepada oknum-oknum habib ya, oknum-oknum habaib dari klan Ba'alawi supaya memberikan pencerahan kepada masyarakat sebaiknya supaya masyarakat ini tidak seperti sekarang seolah-olah diadu domba oleh mereka, karena di masyarakat kita terbelah nih pemikirannya, ada yang mendukung tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman dan juga ada yang mendukung dari oknum-oknum habaib dari klan Ba'alawi ya, karena memang ini sudah berlangsung ratusan tahun ya, sehingga sangat sulit untuk menyadarkan masyarakat, tidak dalam waktu 1-2 hari atau 1-2 bulan, bahkan tidak mungkin 1-2 tahun ke depan. Ya, kita harus terus menggaungkan bahwa memang bangsa Indonesia harus tahu telah terjadi masalah problematika nasab, saudara. Oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku yang kemarin juga sudah ada yang saya wawancara, terutama dari kaum muhibin ya, para pecinta habaib, para pengikut pemuja habaib, sebaiknya Anda jangan dulu puas, Anda harusnya terus mencari literatur. Kalau perlu Anda hubungi Kiai Haji Imaduddin supaya Anda tahu literatur apa yang beliau gunakan. Sehingga kemarin ada yang mempertanyakan kepada Kiai Haji Imaduddin di video yang sudah saya tayangkan ya, ada salah satu muhibin menyampaikan kepada Kiai Imad, sebaiknya meninjau kembali literaturnya. Bukan begitu. Ya, Anda datang saja ke sana. Dan kepada orang-orang yang menantang Kiai Haji Imaduddin, Anda jangan tiba-tiba sok-sokan nantang hanya gara-gara Anda pandai bicara tetapi tidak pandai berpikir. Repot kalau seperti itu. Maka saya sarankan kepada siapapun yang mau menantang berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman, maka sebaiknya Anda buat karya tulis dulu, karya tulis ilmiah dulu, yang intinya membantah. Nah, nanti sehingga nantinya Anda bisa gunakan itu untuk menandingi karya tulis dari Kiai Haji Imad ya, yang sudah dipublikasikan oleh beliau. Jangan ujuk-ujuk Anda nantang, ketika ditanya karya Anda mana, karya Anda, tulisan Anda mana, Anda tidak punya. Itu kan namanya aneh bin ajaib ya, saudara. Maka dari itu, monggo semuanya menggunakan akal sehat. Jangan gampang terprovokasi juga kepada orang-orang yang teriak-teriak di media sosial, yang nantang-nantang sok pinter, sok pandai, sok berilmu. Lalu nantang debat Kiai Haji Imad. Ketika ditanya karyanya mana, karya ilmiahmu mana, dia tidak bisa menunjukkan satupun. Itu yang nggak benar. Jadi prosedurnya ya harus diikuti, prosedur ilmiah itu. Yang pertama, Kiai Haji Imad kan sudah menunjukkan dia seorang ilmuwan, seorang peneliti nasab, ya, yang punya banyak referensi.
Oleh karena itu beliau juga punya karya tulis banyak banget, buku-buku beliau banyak. Nah, Anda juga begitu. Kalau mau menantang, tunjukkan karya Anda, karya tulis Anda yang memang kredibel, yang didukung oleh banyak literatur, yang bisa membantah tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nah, sehingga ada bahan ini, sama-sama ada bahan yang bisa diperdebatkan. Kemudian Anda boleh nantang, tunjukkan ini karya saya. Nah, dipublikasikan sehingga publik juga bisa menilai nantinya sejauh mana kevalitan dari karya Anda. Baru kalau diadakan debat Basul Masail kayaknya itu akan menarik. Tapi kalau nggak seimbang, kalian hanya, mohon maaf ya, kalau misalnya Anda tidak punya karya, hanya orang-orang yang sok ingin pansos, nantang-nantang, yang nggak akan diladeni dan jangan diladeni seperti itu. Itu hanya buang waktu dan tenaga. Jadi diskusi, perdebatan bisa dilakukan kalau seimbang. Kalau enggak akan terjadi debat kusir. Nggak akan selesai malah, tidak akan memecahkan masalah, saudara. Nah, saya lanjutkan lagi video yang tadi ada lanjutannya, komentarnya bagaimana reaksi umat masyarakat terhadap ditemukannya manuskrip Wali Songo yang disampaikan oleh Kiai Haji Hanan Iksan itu, yang kemudian direspon dengan tulisan juga oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nah, seperti itulah harusnya. Kiai Haji Imaduddin Utsman itu merespon fenomena sosial bantahan itu juga dengan tulisan. Lalu juga beliau melakukan wawancara, kemudian beliau juga menjelaskan secara lisan. Ada tulisan, ada penjelasan lisan. Nah, para orang-orang yang tidak suka dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman, kalau Anda mau menantang dan mengajak debat, sebaiknya begitu, buat tulisan dulu. Sehingga tulisan Anda bisa dipublikasikan dan dibaca oleh masyarakat. Kalau sudah masyarakat membaca, maka akan masyarakat menilai kebenaran tulisan Anda dan kualitas tulisan Anda. Nanti masyarakat bisa menilai kelayakan Anda kalau mau mengajak berdebat lisan dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nah, seperti itu yang masuk akalnya ya. Oke, saya lanjutkan video yang kelanjutan tadi ya. Silakan disimak, saudara. Nah, tentunya ini merupakan suatu penegasan kembali tentang bahwa tentang catatan Robito Alawiyah itu memang tidak sesuai dengan apa yang mereka klaim selama ini, bahwa mereka adalah merupakan lembaga yang paling terjaga, paling rapi di dalam mencatat silsilah keturunan Rasulullah SAW. Nah, ini betul. Kemarin ketika saya mewawancarai salah satu muhibbin dari Habaib, videonya sudah tayang, saudara, kalian tarik ya. Itu juga begitu. Para muhibbin oknum Habaib ini meyakini Robitoh Alawiyah katanya lembaga yang paling rapi, paling valid dan seterusnya. Nah, ini sudah dipertanyakan sekarang. Bahkan di sini disinggung oleh Kiai Haji Imaduddin, akankah Ba'alawi ini harus pindah kakek? Yang asalnya Sayyid Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir sekarang harus berpindah kepada Sayyid Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq. Nah, tentu ini sebuah catatan besar untuk Ba'alawi, versi Robitoh Alawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit polemik ini bisa terurai. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak kalah penting bahwa penemuan manuskrip terbaru yang disampaikan oleh Kiai Abdul Hanan ini menandakan bahwa tesis dan kajian Kiai Haji Imaduddin itu sangatlah benar, untuk kemudian nanti menjadi sebuah catatan Robito Alawiyah untuk memperbaiki catatan-catatan yang dianggapnya paling rapi, paling sahih. Allahu a'lam bishawab. Nah, begitu saudara. Ini sebuah kritik ya, konstruktif, bukan ujaran kebencian kepada Robito Alawiyah. Silakan Anda, kalau tidak percaya, konfirmasi langsung kepada Kiai Haji Abdul Hanan Ihsan tentang temuan beliau terkait nasab Anda terkait kakak Alawi. Kakek maksud saya. Terhadap kakek Mbak Alawi ya. Di dalam manuskrip Wali Songo itu Anda bisa konfirmasi. Saudara, ini benar-benar sebuah tantangan. Apakah Robito Alawiyah mau merevisi, memperbaiki catatan-catatan nasab yang ada di Robito Alawiyah
Tentunya kalau Robito Alawiyah itu mengedepankan logika akal sehat ya. Ya, saudaraku mohon maaf. Tadi streaming terganggu, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa apa ya? Tadi sepertinya hilang, saudara. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya akan putarkan lagi. Saya khawatir yang di awal tadi tidak terekam. Maka saya putarkan lagi video yang menjelaskan, yang membacakan mengenai tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman ya. Ini saya putarkan lagi. Mohon maaf, sejak tadi malam banyak gangguan, saudara. Kiai Abdul Hanan Ihsan merilis sebuah manuskrip Wali Songo yang di dalamnya terdapat silsilah keluarga Al-Haddad Ba'alawi. Dalam manuskrip tersebut, keluarga Alwi ditulis tidak bin Ubaidillah bin Ahmad, tetapi ditulis Alwi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uwaidi. Penemuan Kiai Hanan ini memperkuat tesis penulis bahwa nasab Ba'alawi ini memang adalah nasab problematik. Problematika nasab ini terjadi dari berbagai sudut, historis, geografis, antropologis, dan susunan amudun nasab, nama-nama dalam silsilah nasab. Bahkan dalam penyusunan biografi tokoh-tokoh amudun nasab itu terindikasi adanya dugaan late on purpose, dengan beberapa kasus tulisan yang berupa kitab atau artikel pendek tentang biografi mereka yang tanpa referensi. Sebagai contoh, lihatlah kitab-kitab yang mengulas tokoh Ahmad bin Isa dan Ubaidillah. Apakah penulisnya ketika menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah dalam buku itu berupa tahun kejadian, lokasi perpindahan, si Fulan mempunyai saudara si Fulan dan sebagainya, berdasarkan kepada sumber tertulis atau tidak? Sekarang ditemukan kakek baru. Bagi Ba'alawi, ia bukan Ahmad bin Isa, tetapi Muhammad Al-Azraq bin Isa. Dan Alwi bukan anak Ubaidillah bin Ahmad, tetapi anak Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq. Pengertian amudun nasab jika berdasarkan sumber berupa manuskrip yang terpercaya dan kuat tidak bermasalah. Koreksi sebuah manuskrip yang lebih valid terhadap manuskrip lainnya memungkinkan menurut standar ilmiah. Masalahnya, bagaimana Ba'alawi sendiri menyikapi temuan ini? Selain itu harus diperhatikan pula kompleksnya, konsekuensinya yang menyertai ganti kakek tersebut. Seperti bagaimana tentang sejarah yang selama ini dibangun tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramut, tentang kitab yang telah disusun tentang sejarah hidupnya dan anaknya Ubaidillah, tentang makam Ahmad dan Ubaidillah yang selama ini sudah diziarahi, tentang sinar cahaya yang memancar dari makamnya dan lain sebagainya. Jika ganti kakek ini terjadi, kemana semua hal yang disebut itu akan diletakkan? Nah, demikian tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Batani. Nah, itu saudara, saya tadi sudah putarkan ulang video yang menjelaskan tentang tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman. Saya berharap tentang tulisan dari Kiai Haji tentang tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman ini bisa mencerahkan para muhibin dari Habaib Klan Ba'alawi. Bahkan saya kemarin sudah mewawancarai salah satu muhibin yang katanya Robito Alawiyah adalah lembaga yang paling valid, rapi dalam pencatatan nasabnya. Tapi ini terbukti temuan dari Kiai Haji Hanan Ihsan bahwa berdasarkan manuskrip Wali Songo, kakek dari Alawi yang dicatat oleh Robito Alawiyah tidak sesuai dengan yang ada di manuskrip Wali Songo. Nah, kalau Robito Alawiyah menyaksikan hal ini, silakan Anda bisa mendatangi Kiai Haji Abdul Hanan Ihsan untuk konfirmasi supaya Anda tidak tambah emosi. Saya sarankan untuk selalu mengedepankan argumen, jangan sentimen. Saya kira itu ya yang kemarin saya juga sudah menayangkan bagaimana taklid buta seorang
muhibin dari Habaib Klan Ba'alawi. Dia tanya-tanya mana data dan faktanya. Nah, ini salah satu fakta yang bisa menjawab pertanyaan Anda, ya, yang memperkuat hasil tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Memang berat ya menerima kenyataan pahit, tetapi hanya butuh waktu, lama-lama juga akan ringan rasanya. Jadi dicoba aja. Oke, kita lanjutkan video yang tadi sudah saya putarkan ya. Nah, tentunya ini merupakan penegasan kembali tentang bahwa tentang catatan Robito Alawiyah itu memang tidak sesuai dengan apa yang mereka klaim selama ini, bahwa mereka adalah merupakan lembaga yang paling terjaga, paling rapi di dalam mencatat silsilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini disinggung oleh Kiai Haji Imaduddin, akankah Ba'alawi ini harus pindah kakek? Yang asalnya Sayyid Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir sekarang harus berpindah kepada Sayyid Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq. Nah, tentu ini sebuah catatan besar untuk Ba'alawi, untuk Ba'alawi versi Robitoh Alawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit polemik ini bisa terurai. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak kalah penting bahwa penemuan manuskrip terbaru yang disampaikan oleh Kiai Abdul Hanan ini menandakan bahwa tesis dan kajian Kiai Haji Imaduddin itu sangatlah benar, untuk kemudian nanti menjadi sebuah catatan Robito Alawiyah untuk memperbaiki catatan-catatan yang dianggapnya paling rapi, paling sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saudara, jadi temuan dari Kiai Haji Abdul Hanan Ihsan justru memperkuat tentang tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa memang nasab dari klan Ba'alawi adalah problematik, dalam tanda petik kacau balau. Oleh karena itu sudah semakin jelas bahwa berdasarkan kajian nasab, kajian historis atau kajian sejarah, dan juga kajian perilaku mereka menunjukkan mereka bukanlah zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka terus mengaku-ngaku dengan kekeh mengatakan dirinya sebagai zuriat Nabi, zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan yang juga sangat bagus untuk ditempuh adalah tes DNA. Jadi saya kira tes DNA bisa menunjukkan tentang kebenaran Anda kalau Anda masih juga kekeh mengaku-ngaku. Tapi ingat, banyak yang sudah melakukan tes DNA dan terbukti kalian adalah terindikasi keturunan Yahudi. Kalau diri Anda dari oknum-oknum habaib yang masih merasa yakin dirimu adalah zuriat Nabi, tes DNA saja. Kalau nggak percaya yang ada di Indonesia, kalian bisa datang ke Jordan sana. Bahkan Robito Alawiyah, kalau Anda tidak percaya bahwa ada narkoba internasional yang tidak mengakui Anda, silakan Anda datang juga ke Jordan. Itu sudah final. Nah, saudara, mohon maaf tadi segala kekurangan, banyak gangguan di live streaming hari ini. Mudah-mudahan besok atau kedepannya bisa lebih lancar. Ya, saya selalu bisa mendoakan Anda, hanya bisa mendoakan Anda, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya yang baik, dan ditambah juga diluaskan rezekinya. Selamat berlibur, berakhir pekan, selamat healing, rekreasi, berlibur kemanapun, mudah-mudahan Anda selalu diberi keselamatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam Pancasila Jaya. Merdeka. Ini masih susah juga nih.